القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara berikutnya ialah pembacaan atau membaca profil singkat dari pemateri kita Al-Akh Ustaz Nabil, yang insya Allah saya sendiri yang akan membacakan. Nama lengkap Nabil Aziz. Kemudian riwayat pendidikan Ponpes Darul Arkom Garut 2010 sampai 2016. Kemudian D2 Bahasa Arab Lipia Jakarta 2018 sampai 2020. Kemudian S1 Syariah Lipia Jakarta 2021 sampai sekarang. Kemudian pengalaman keorganisasian beliau, Kepala Departemen Kaderisasi Tamilipia 2020 sampai 2021, Ketua Umum Kamilipia 2021 sampai 2022, kemudian desainer Instagram dan YouTube kita bahas. Itulah profil singkat dari pemateri kita pada malam hari ini, Nabil Aziz. Kemudian berikutnya ialah penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Nabil Aziz, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz Nabil Aziz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya jazakumullah khairan atas kepada MC Ali Said. Ane manggilnya Ali atau Said nih? Ali aja palingnya. Ali. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karimi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama ikhwas sekalian, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di room meeting di acara yang diadakan oleh salah satu organisasi tertua di Lipia, yaitu Kami Lipia, yang sekarang berada dalam kabinet pimpinan Akh Yahya Sofyan dengan nama kabinet
berdedikasi, masya Allah, barakallahu fikum. Eh, barakallahu fikum. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang gitu, sedikit sharing dalam rangka madrasah klasikal, yang dimana madrasah klasikal ini merupakan salah satu dari suplemen wajib yang harus diikuti oleh kader kami, khususnya kami Lipia gitu. Nah, dan di sini kemarin teman-teman komisariat alhamdulillah meminta saya untuk membahas terkait studi tokoh-tokoh Islam yang ada di Nusantara gitu. Nah, salah satunya di sini saya akan mengangkat seorang tokoh yang cukup terkenal karena beberapa waktu lalu sempat dibuatkan filmnya, diperankan oleh Vino G. Bastian. Sehingga sedikitnya untuk yang pernah melihat film ini, untuk yang pernah menonton film ini, antum bisa sedikit tergambar lah gimana kehidupan dari seorang Buya Hamka ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Buya Hamka ini kita langsung masuk aja. Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh yang penting. Saya rasa rugi hukumnya kayak di syariah gitu. Oke, rugi rasanya apabila kita tidak mengenal dari seorang Buya Hamka ini gitu. Nah, kenapa? Karena Buya Hamka ini menurut saya jika kita lihat dari sejarahnya, maka beliau merupakan salah satu orang yang sangat cocok sekali kita sematkan pada dirinya tagline kami, yaitu Muslim negarawan gitu. Muslim negarawan. Jadi antum kalau misalnya yang masih baru-baru masuk, antum kalau misalnya lihat di di kami, antum pasti lihat bahwa di kami itu selalu ada tulisan Muslim negarawan gitu. Nah, kenapa ikhwas sekalian? Di sini saya mengambil Buya Hamka dan menyematkan pada namanya ini Sang Muslim Negarawan gitu. Nah, alasannya adalah ikhwas sekalian. Oke, nah bisa. Alasannya karena yang saya amati di Indonesia ini terjadi krisis pengetahuan akan tokoh Muslim nasional. Gitu. Sekali lagi di Indonesia ini eh, apa se- eh, mulailah muncul gitu sebuah krisis pengetahuan bangsa Indonesia akan tokoh yang punya sifat, yaitu sifatnya Muslim nasional gitu atau Muslim negarawan gitu. Sehingga teman-teman sekalian bisa kita cek, coba kalau misalnya antum lihat ketika apabila antum ditanya siapakah tokoh pahlawan yang paling menggambarkan Indonesia saat ini, saya rasa di antara kita bakal kepikirannya Insinyur Soekarno gitu. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Yang mereka Muslim, tapi apakah mereka itu seorang Muslim negarawan? Nah, ini perlu kita pertanyakan gitu. Nah, kemudian apabila dari para sastrawan gitu. Nah, maka sebelum eh, sebelum sebelum film Buya Hamka dibumikan, sebelum film Buya Hamka ditayangkan, saya rasa orang-orang zaman dulu apabila ditanyakan siapakah sastrawan yang paling mencerminkan keindonesiaan, nah maka kemungkinan besar mereka lebih condong kepada Pramudia Anantatur. Gitu. Yang belum tahu, Pramudia Anantatur itu salah satu sastrawan juga, tapi aliran beliau itu aliran yang lebih sekuler gitu. Nah, padahal ikhwan sekalian, kita itu memiliki seorang tokoh yang merupakan Muslim negarawan sejati, yang merupakan seorang yang sangat komplit, paket lengkap. Beliau seorang pahlawan, kemudian beliau identitas utamanya seorang Muslim, dan beliau sastrawan, dan beliau juga merupakan seorang yang negarawan gitu. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah yang kita sebut sebagai Buya Hamka gitu. Nah, kalau misalnya kita masih nggak percaya gitu terkait pengetahuan kita terhadap tokoh Muslim nasional, coba di sini saya ada gambar perangko Indonesia zaman dulu. Eh, di sini ada gambar seorang pahlawan gitu, pahlawan nasional. Nah,
Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ini foto dari siapa? Coba ikhwan sekalian. Kalau misalnya ada yang bisa jawab, silahkan open mic. Kira-kira siapakah tokoh yang ada dalam foto ini? Silakan. Ada yang open mic? Oke. Nah, beliau mungkin nggak familiar bagi kita. Gitu. Beliau mungkin nggak familiar bagi kita. Padahal ikhwan sekalian, ini merupakan tokoh yang dia bisa kita katakan sebagai muslim negarawan juga. Siapakah beliau? Beliau ada Muhammad Nofrianto, silakan. Sudah mengangkat tangan. Namanya Pak Soejo Pranoto, kalau nggak salah. Ya, oh ya, sebelumnya ada yang jawab Wahidin Sudirohusodo. Nah, yang ini beliau merupakan, tapi itu salah, bukan Wahidin Sudirohusodo. Yang betul yang dijawab oleh Nofrianto barusan, yaitu beliau adalah Bapak Suryo Pranoto, gitu. Soerjo Pranoto namanya, gitu. Jadi beliau adalah Bapak Suryo Pranoto, gitu. Nah, jazakallah khairan Nofrianto atas jawabannya. Jadi siapakah beliau? Gitu. Nah, dari banyaknya kader ternyata cuma satu orang yang bisa menjawab dengan betul. Nah, siapakah beliau, ikhwas sekalian? Beliau adalah kakak dari dari Ki Hajar Dewantara gitu, atau Suwardi Suryaningrat gitu. Beliau merupakan pangeran dari kerajaan Paku Alaman, dari dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta, yang merupakan guru dari Buya Hamka, yang mengajarkan Buya Hamka tentang ilmu sosial dalam ruang lingkup keislaman gitu. Dan beliau juga dikenal sebagai Bapak Buruh Nasional, yang dimana apabila beliau mengatakan kepada para buruh mogok gitu, bukan Bapak Buruh tapi Bapak Mogok Nasional, apabila mengatakan untuk mogok melawan Belanda gitu, maka para buruh akan mentaatinya gitu. Itulah Bapak Suryo Pranoto yang merupakan seorang muslim negarawan gitu. Kemudian di sini ada foto yang mungkin lebih familiar. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab siapakah beliau yang di foto ini? Ada yang bisa menjawab? Bisa di chat silakan, bisa open mic silakan. Gitu. Beliau merupakan tokoh terkenal yang dari beliaulah lahirlah guru bangsa. Gitu. Oke, silakan Nofrianto, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Ya, masya Allah. Ini adalah foto dari Kiai Haji Saman Hudi, yang Haji Saman Hudi yang merupakan bapak pendiri dari Syarikat Dagang Islam, yang dimana Syarikat Dagang Islam ini akan menjadi cikal bakal dari Syarikat Islam yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang merupakan guru bangsa, yang beliau itu melahirkan murid-murid gitu. 3 yang terkenal, ada Soekarno, kemudian ada Semaun, dan yang di Jawa Barat itu Kartosuwiryo, ya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo gitu. Dan dari beliaulah Buya Hamka belajar juga gitu. Ini adalah Haji Saman Hudi. Nah, inilah ikhwas sekalian, tujuan saya menampilkan gambar-gambar dari pahlawan ini adalah agar kita itu seenggaknya bisa lebih peka lagi terhadap sejarah, bahwa Indonesia itu punya yang namanya tokoh pahlawan yang merupakan role model dari muslim negarawan itu sendiri. Itu Haji Saman Hudi, beliau berjuang untuk menaikkan ekonomi kaum muslimin gitu, sehingga ekonomi itu tidak dimonopoli oleh Belanda saja gitu dan Cina saja, akan tapi di masyarakat muslimin juga punya andil dalam kegiatan ekonomi. Nah, gitu ikhwas sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian biografi dari Buya Hamka itu sendiri. Oke. Hamka beliau lahir tahun 1908 dan meninggal tahun 1981. Adalah singkatan dari
nama pena ini sebetulnya nama pena beliau, Hamka itu merupakan akronim dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amrullah. Di sini saya kurang menulis bin. Jadi banyak orang yang taunya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Padahal sebetulnya nama beliau itu Abdul Malik, itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim, ini adalah nama bapaknya, dan Amrullah adalah nama kakeknya. Jadi Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amrullah. Nah, beliau adalah seorang ulama, aktivis politik, dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Jadi beliau merupakan orang yang merupakan keturunan Minang, gitu. Yang dimana banyak sekali pahlawan yang berasal dari Minang, tapi banyak juga orang yang komunis lahir dari Minang. Gitu, makanya ikhwas kalian sering menemukan, mungkin di sini ada yang keturunan Minang, orang-orang di Jawa itu sering menyebutkan istilah Padang Bengkok, gitu. Padang Bengkok maksudnya apa? Maksudnya orang Padang itu ada yang baik, tapi ada juga yang bengkok, gitu, yaitu yang komunis. Kenapa? Karena banyak tokoh komunis juga lahir dari tanah Sumatera Barat. Gitu. Itu salah satu pendapat terhadap istilah Padang Bengkok. Ada juga yang bilang kalau Padang Bengkok itu artinya orang Padang itu karena nggak mau merendah, gitu, sehingga mereka disebut Padang Bengkok. Tapi ala kulihal orang-orang Padang banyak menghasilkan tokoh-tokoh bangsa. Gitu. Nah, ayah dari Buya Hamka ini adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul. Gitu. Beliau merupakan seorang pelopor gerakan tajdid di Minangkabau sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Jadi bapaknya beliau itu punya menjadi cikal bakal dari pemikiran Buya Hamka, ikhwas kalian. Jadi Buya Hamka itu kelak bakal gabung ke Muhammadiyah, dan di Muhammadiyah dia memerangi TBC, gitu, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, itu dari mana? Semangatnya dari awalnya berasalnya dari bapaknya, yaitu Haji Rasul. Padahal bapak Haji Rasul ini, beliau punya bapak yaitu Amrullah. Amrullah ini salah seorang tokoh tarekat, gitu, tarekat Naksabandiyah kalau nggak salah. Pokoknya salah satu tarekat yang sangat ditentang oleh anaknya, gitu. Jadi 1906 pulang ke Indonesia, dan di sana mengajar, dan lahirlah Buya Hamka darinya. Mungkin untuk yang open mic dan di loudspeaker bisa ditutup dulu karena suaranya jadi mantul. Oke. Lanjut. Hamka mendapat pendidikan rendah, maksudnya pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Maninjau hingga kelas 2. Nah, inilah ikhwas kalian satu-satunya pendidikan formal yang dialami oleh Buya Hamka. Jadi beliau hanya belajar sampai kelas 2 SD saja. Itu tidak lanjut. Sisanya beliau ngaji pasaran, beliau ngaji secara tidak formal dan belajar secara tidak formal, gitu. Gitu. Nah, ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Nah, pada usia 10 tahun ini, bapaknya ini membuat sebuah sekolah namanya Sumatera Thalib, dan di sana beliau mulailah mempelajari bahasa agama dan bahasa Arab. Ada yang unik, ikhwas kalian, ketika Buya Hamka belajar di Sumatera Thalib ini. Apa itu? Yaitu Buya Hamka ini punya karakter orangnya itu senang seni dan nakal, suka kabur, suka pokoknya begajulan, gitu, anaknya, gitu. Sering kabur dari ngaji untuk nonton layar tancap, gitu. Pokoknya sering untuk nonton musik dan lain sebagainya, gitu. Anaknya itu begajulan. Dan ketika belajar agama, ketika kan belajar agama itu ada disodori ilmu fikih, usul fikih, dan lain sebagainya, gitu. Yang paling menarik hati Buya Hamka pada saat itu adalah buku-buku terkait sastra, gitu. Jadi idola Buya Hamka pada saat itu, misalnya Alman Faluti, untuk yang ada di Lughah mungkin tidak asing dengan Mustafa Alman Faluti, gitu. Itu salah satu tokoh yang sangat disenangi oleh Buya Hamka karena beliau itu lebih senang ilmu arud, gitu. Beliau itu lebih senang
ilmu terkait sastra tentang syair gitu. Sehingga nanti kesenangannya ini akan membuat beliau menjadi seorang ulama yang gemar mensyair gitu. Nah, Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa Parabek. Ini ulama di Sumatera juga, di Sumatera Barat. Beliau sering berjalan kaki berkilo-kilometer untuk sampai di halakohnya Syekh Ibrahim ini. Kemudian ada Syekh Ahmad Rosid. Kemudian di Jawa, nanti beliau merantau di Jawa, beliau belajar kepada Sultan Mansur, RM Suryo Pranoto yang tadi gambarnya ada di perangko, dan Ki Bagus Hadikusumo gitu. Ini adalah guru-guru beliau gitu. Ki Bagus Hadikusumo ini adalah salah satu ketua Muhammadiyah keberapa? Ke-7 atau 8. Enggak, masih di awal-awal, ke-4 5, pokoknya sekitar itulah. Ini Ki Bagus Hadikusumo. Merupakan guru beliau juga. Gitu. Nah, kemudian ikhwas sekalian, beliau juga merupakan seorang yang korban dari broken home. Bentar, ada yang ngechat. Beliau merupakan korban dari broken home, yaitu beliau pada umur 12 tahun, orang tuanya bercerai. Dan ini membuat beliau menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang badung. Jadi beliau ini biasalah kadang anak-anak yang orang tuanya bercerai itu sering menyalahkan keadaan, sering menyalahkan orang tuanya, menyalahkan lingkungannya, sehingga dia akhirnya menjadi anak yang nakal gitu. Kabur tiap ini nggak mau belajar gitu. Dan di sana agak ada kegalauan gitu. Kan orang yang broken home itu biasanya memilih antara mau ikut ayah, mau ikut ke ibu. Kalau beliau memilih ikut ayah, bagus gitu, karena keluarga ayahnya adalah keluarga ulama gitu. Akan tetapi ayahnya ini galak gitu, dan itu beliau tidak menyukainya gitu. Kalau misalnya beliau ikut ke keluarga ibu, ibunya ini ya anak biasanya lebih dekat dengan ibu, apalagi anak laki-laki. Nah, keluarga ibunya ini tapi itu merupakan perewa gitu, keluarga preman gitu, ibu keluar sanak saudara dari ibunya ini perewa, sehingga terjadi kegalauan, sering kabur berhari-hari gitu, tidak ada. Nah, karena sering kabur ini, maka ayahnya pernah berkata kepada Buya Hamka ini, aku tak pernah bercita-cita kau jadi nakal, gitu. Aku ingin kau jadi ulama. Nah, pada saat itu, karena mendengar kata-kata dari bapaknya, maka Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke sebuah danau, kemudian menyendiri dan merenung. Kemudian akhirnya beliau mulailah bertekad untuk menjadi seorang ulama dan memutuskan untuk belajar kepada bapaknya gitu. Nah, inilah menjadi batu loncatan dari kehidupan Buya Hamka, dari yang asalnya anak begajulan nah kemudian maka beliau mulailah bertekad menjadi ulama setelah mendapat nasihat dari bapaknya. Ini beliau broken home. Nah, kemudian kita masuk ke segmen terkait perjalanan hidup dari Buya Hamka. Nah, ikhwas sekalian, kalau kita lihat dari daerah-daerah di Indonesia gitu. Nah, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya di Indonesia itu ada satu daerah dengan ciri khas tertentu. Misalnya, kalau misalnya kita nyari yang agamis gitu, daerah yang sangat agamis, maka kita akan cenderung ke tanah Aceh gitu, atau ke tanah Sumatera Barat yang di sana adatnya itu berlandaskan syariat gitu. Itu terkait mencari keislaman. Tapi kalau misalnya kita melihat ke tanah Jawa, maka tanah Jawa itu ikhwas sekalian merupakan gudang dari kesyirikan gitu. Banyak sekali kesyirikan yang terjadi di tanah Jawa gitu. Antum coba lihat di filmnya Sang Pencerah yang menceritakan tentang Syekh Ahmad Dahlan gitu. Di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu resah dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa di sana gitu. Jadi orang Jawa itu zaman dulu terkenal dengan banyaknya kesyirikan di sana karena ada Muslim Kejawen, ada Nyi Roro Kidul di Jawa gitu, dan banyak sekali kesyirikan yang yang ada di tanah Jawa. Nah, tapi ikhwas sekalian, yang uniknya Buya Hamka walaupun beliau
tumbuh beliau lahir di tanah di tanah Minangkabau, akan tetapi beliau ini malah menemukan ruh perjuangan Islamnya bukan di tanah Minang, akan tetapi beliau malah menemukannya di tanah Jawa. Itu di tanah yang kata orang merupakan gembongnya kesyirikan gitu, di tanah Jawa gitu. Nah, bagaimana gitu? Nah, itu karena Hamka ini dikenai sebagai seorang seorang petualang gitu. Ayahnya bahkan menyebutnya sebagai si bujang jauh karena selalu berada jauh dari rumah gitu. Nah, kemudian ikhwas sekalian, setelah belajar dari bapaknya, Buya Hamka ini merasa bosan gitu. Masa saya cuma belajar di ulama Minangkabau saja sih gitu. Nah, maka pada 1924 pada umur 16 tahun beliau pergi ke tanah Jawa untuk mempelajari seluk-beluk gerakan Islam modern gitu di sana gitu. Dan pada saat itu ketika Buya Hamka pergi dari tanah Minang ke tanah Jawa, beliau itu tidak izin dulu kepada bapaknya. Gitu. Kenapa? Karena bapaknya ini suka melarang beliau untuk bepergian gitu. Beliau itu merasa Buya Hamka itu cukup belajar di tanah Minang ini. Kemudian bapaknya galak gitu. Sehingga Buya Hamka takut untuk izin dulu pergi ke tanah Jawa. Akhirnya beliau itu pergi ke Bengkulu dan mengunjungi sanak saudaranya, paman kalau tidak salah di Bengkulu. Di sana barulah beliau berangkat menuju ke tanah Jawa setelah diongkosi oleh saudaranya ini. Itu bukan minta kepada bapaknya gitu, karena bapaknya ini terkenal orang yang tegas, galak gitu, sehingga Buya Hamka ini takut gitu. Bahkan kalau misalnya ada masalah zaman dulu, kalau misalnya ayah dari kalau misalnya ada tetangga yang mengancam mau melaporkan Buya Hamka kepada bapaknya terkait kenakalan beliau sering tidak pulang gitu karena takut dimarahi oleh bapaknya gitu. Jadi beliau itu belajar kepada bapaknya tapi tidak terlalu dekat dengan bapaknya karena bapaknya ini punya karakter keras tersebut. Gitu. Nah, kemudian beliau pergi ke tanah Jawa dan bertemu dengan guru bangsa gitu, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto di Jogja. Gitu. Kemudian beliau belajar juga kepada Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ketua Muhammadiyah tahun 1944 sampai 1952. Beliau orang yang berkarisma, beliau salah satu orang yang sangat berpengaruh untuk mengesahkan sila pertama dalam Pancasila gitu. Ki Bagus Hadikusumo setelah dibujuk sedemikian rupa oleh Kasman Singodimejo, orang Muhammadiyah juga sama gitu. Nah, ini kemudian beliau juga belajar ilmu kemasyarakatan kepada Raden Mas Suryo Pranoto yang tadi ada di perangko namanya. Beliau merupakan pangeran dari Keraton Pakualaman Jogja dan beliau belajar juga kepada Kiai Haji Fakhruddin atau Muhammad Jazuli yang beliau itu Kiai Haji Fakhruddin ini merupakan tokoh bangsa yang sangat agamis. Beliau kelak nanti punya anak namanya A.R. Fakhruddin, itu Abdul Razak Fakhruddin yang kelak akan menjadi ketua Muhammadiyah yang ke-10 kalau tidak salah. Itu beliau itu ayah darinya Pak A.R. Fakhruddin, itu Kiai Haji Fakhruddin. Atau namanya Muhammad Jazuli. Nah, dari guru-guru inilah Kiai Haji Buya Hamka mendapat sudut pandang baru yang dimana dari awalnya beliau itu hanya pengen belajar ilmu agama saja, beliau hanya pengen belajar sastra-sastra saja. Dari sini, dari orang-orang ini, maka beliau mulai memperluas pandangannya bahwa ilmu agamanya ini untuk apa? Gitu. Ilmu agamanya ini dipakai untuk memperjuangkan pertama Islam, kedua untuk memperjuangkan bangsa agar bangsa ini tidak larut dalam kebodohan, kedua tidak betah dijajah oleh Belanda gitu. Pada saat itu Belanda sedang menjajah gitu. Nah, ini dari sinilah Buya Hamka itu mendapatkan ruh perjuangannya, semangat perjuangannya dari sana gitu. Oke, selanjutnya kemudian ikhwas sekalian, jadi kan tadi belajar dari guru-guru tersebut. Nah, itu disebutnya kursus-kursus pergerakan, itu diadakan di Gedung Abdi Darmo Pakualaman Yogyakarta. Gitu. Karena kan
salah satu gurunya itu ada ada Suryo Pranoto. Ini merupakan pangeran gitu. Jadi untuk belajar ini dikasih tempat yang difasilitasi oleh Keraton Pakualaman gitu di gedung Abdi Darmo gitu. Nah, Hamka dari sana mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam. Di sini mulai beliau mengenal syarikat Islam Hindia Timur. Pada saat itu apa sih syarikat Islam itu awalnya Majelis Syuro ya syarikat enggak itu Mas Yumi. Syarikat Islam Hindia Timur yaitu dari Bapak Cokro Aminoto dan Gerakan Sosial Muhammadiyah dari Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, dari sini beliau mulailah ikut aktif dalam dua pergerakan ini. Nah, syarikat Islam ini bisa antum baca di buku-buku sejarah. Salah satu yang saya rekomendasikan antum baca di buku Api Sejarah karangan Bapak Ahmad Mansur Suryanegara, Prof. Mansur Suryanegara, itu diceritakan terkait syarikat Islam ini seperti apa gitu. Jadi syarikat Islam ini singkatnya merupakan gerakan yang muncul setelah syarikat dagang Islam. Kan syarikat dagang Islam punya tujuan untuk menaikkan ekonomi kaum muslimin. Nah, kalau syarikat Islam itu punya tujuan untuk mencapai kemerdekaan gitu. Untuk supaya umat muslim ini memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda gitu. Itu yang digagas oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, setelah beberapa lama di sana, kemudian ia berangkat ke Pekalongan dan menemui kakak iparnya. Tadi kan di Jogja, menemui kakak iparnya A.R. Sultan Mansur. Itu beliau merupakan tokoh nasional juga. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama setempat. Jadi beliau kemana-mana di Jogja belajar, di Pekalongan belajar, itu di mana-mana belajar. Itu sehingga ikhwas kalian sehingga ketika bulan Juli tahun 1925 Buya Hamka mengakhiri rihlahnya di tanah Jawa. Itu rihlah keilmuannya di tanah Jawa dan kemudian ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya di Gatangan Padang Panjang di pesantren tadi gitu, di pesantren bapaknya gitu. Nah, sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi Muhammadiyah. Di sana Buya Hamka mulailah aktif di Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian ikhwas sekalian setelah beliau pulang ke ke tanah Sumatera pada 1927 Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan sebagaimana ulama-ulama sebelumnya Buya Hamka ini tidak hanya haji itu akan tetapi beliau menetap di sana, menetap sekian lama kurang lebih sampai 6 bulan untuk belajar di sana. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan di sana belajar juga di sana gitu. Nah, Buya Hamka ini ikhwas kalian, beliau di sana di Makkah ini belajar kepada salah satu ulama terkenal yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi itu yang merupakan ulama mufti Makkah yang berasal dari tanah Padang gitu, dari tanah Minangkabau. Beliau belajar kepadanya. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau ini sekarang itu punya cucu gitu, yaitu Syekh Amir Bahjat gitu. Kalau antum lihat di YouTube banyak ceramah Syekh Amir Bahjat, beliau merupakan keturunan dari Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Nah, Buya Hamka ini beliau belajar ke Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan untuk memenuhi kehidupannya, beliau bekerja di sebuah percetakan di sana, yang dimana percetakan ini dikelola oleh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi gitu. Jadi untuk menempatkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu beliau pernah ketemu dengan King Faisal, Raja Faisal juga gitu di sana, dan ketemu dengan tokoh-tokoh penting di sana. Sehingga ikhwas sekalian, ketika sudah terlena di sana, sudah dapat pekerjaan yang enak. Nah, beliau waktu itu tidak mau pulang, gitu. Beliau nggak mau pulang. Kenapa? Karena sudah nyamannya tinggal di gitu. Sehingga beliau tidak mau pulang. Tapi kemudian beliau akhirnya bertemu dengan Kiai Haji Agus Salim, gitu. Kiai Haji Agus Salim siapa? Salah satu tokoh nasional juga yang merupakan poligotnya Indonesia, gitu. Beliau menguasai banyak bahasa, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Nah, Kiai Haji Agus Salim ini beliau menasihati Buya Hamka, ngobrol-ngobrol panjang sekali. Buya Hamka kan
saya nggak betah di rumah gitu, di Indonesia keadaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka Kiai Haji Agus Salim kemudian menyadarkannya bahwa bahwa banyak hal yang perlu antum lakukan di tanah kita gitu. Antum orang besar, maka antum perlu untuk maka antum sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan yang ada di tanah air. Nah, maka pada saat itu Buya Hamka akhirnya kembali ke tanah air. Dan kemudian 2 tahun kemudian beliau menikah dengan Siti Raham yang kalau antum lihat di filmnya ini sangat diromantisasi sekali gitu. Beliau menikah dengan Siti Raham, merupakan istri pertama beliau gitu. Oke, nah kemudian ketika sampai di Indonesia, beliau aktif dalam gerakan Muhammadiyah gitu. Di sini ada banyak mulai tahun 1925 beliau dari 1925 kan udah di Muhammadiyah, 1928 udah pulang, beliau jadi ketua cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. 1929 mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. 2 tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Nah, kalau antum nonton di film Buya Hamka, peristiwa yang ini beliau menjadi konsul Muhammadiyah ke Makassar, beliau sempat ditawari seorang anak perempuan di sana, akan tetapi beliau menolaknya. Gitu. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat 1946. Kemudian beliau menjadi panitia kongres. Kongres itu kalau di Muhammadiyah sekarang namanya Muktamar. Jadi di Muhammadiyah itu ada pertemuan dulu setahun sekali, pada 1920-an itu setahun sekali, kemudian berubah menjadi 3 tahun sekali, dan akhirnya sekarang menjadi 5 tahun sekali. Yang di setiap kongres ini dipilihlah ketua Muhammadiyah yang baru, kemudian rapat dan silaturahmi antar Muhammadiyah satu Indonesia. Nah, Buya Hamka ini sempat menjadi panitia kongres yang sekarang disebut Muktamar ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Nah, pada tahun ini juga Buya Hamka aktif dalam organisasi Masyumi, ikhwas sekalian. Itu jadi Masyumi itu merupakan organisasi yang lahir dari Majelis A'la Muslimin Indonesia gitu. Nah, kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau dikenal sebagai Masyumi, dan Buya Hamka sempat aktif di sana gitu. Buya Hamka aktif di sana, tapi di sini saya menulis kebanyakan aktifnya beliau di Muhammadiyah. Kenapa? Karena sebetulnya aktifnya Buya Hamka di Masyumi itu tidak seaktif beliau di Muhammadiyah. Jadi beliau lebih aktif di Muhammadiyah daripada di Masyumi. Akan tapi ya sama-sama kebaikan gitu, sama-sama untuk kebaikan nasional gitu. Kalau yang lebih aktif di Masyumi itu Muhammad Nasir. Nah, pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah dan tidak pernah absen mengikuti Kongres Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Gitu. Nah, kemudian ada yang perlu ditambahkan, tahun 1955, Masyumi menang pemilu. Waktu itu menang pemilu sebagai juara kedua pada pemilu tahun 55, pemilu yang adil pertama di Indonesia, yang dimana waktu itu suara terbesar didapat oleh partainya Soekarno PNI, 22% suara, dan Masyumi 21% suara. Cuman beda 1% saja sama PNI. Nah, ini menjadikan Masyumi ini menjadi gerakan politik tandingan bagi kaum nasionalis gitu, yang pada saat itu berkuasa. Nah, kemudian tahun 1950 Buya Hamka ini kan tadi di Tanah Padang. Nah, 1950 beliau itu pergi ke Jakarta dan memulai karirnya sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. 1950 juga Hamka mengadakan jawatan ke beberapa, beliau keliling negara, beliau haji, kemudian keliling negara sebagai perwakilan Indonesia gitu bersama Haji Agus Salim gitu. Nah, disinilah beliau mengarang banyak roman gitu, yaitu Mandi Cahaya di Tanah Suci, di Lembah Sugainil, dan di Tepi Sungai Dajlah gitu. Sebelumnya juga beliau pernah menulis Di Bawah Naungan Ka'bah. Ini salah satu bukunya yang paling terkenal. Tenggelamnya Kapal Panderwick
yang merupakan kritik beliau terhadap adat yang terjadi di Tanah Minang gitu. Jadi di Tanah Minang itu terutama di Pariaman yang jadi yang jadi nasi Padang sekarang gitu. Jadi nasi Padang sekarang itu setahu saya itu, karena saya sebetulnya bukan orang Padang, tapi setahu saya yang buka-buka nasi Padang sekarang itu kalau yang turunan asli itu rata-rata berasal dari dari Pariaman. Nah, di Pariaman ini perempuan itu dibeli gitu. Kalau menikah perempuan itu dibeli. Kemudian marga itu hanya turun kepada anak perempuan, anak laki-laki enggak, anak-anak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Itu. Nah, ini beliau kupas tuntas dalam bukunya beliau sindir dalam bukunya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu. Dan di dalam Lembah Kehidupan dan Ayahku yang menceritakan tentang ayahnya Buya Hamka. Kemudian pada 26 Juli 1977 Buya Hamka ini dipilih oleh Menteri Agama Indonesia, yaitu Profesor Dr. Mukti Ali, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, itu 1977, Ketua MUI pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, tapi kemudian pada 1981 beliau meletakkan jabatannya, jadi beliau mengundurkan diri karena di sini tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi bukan tidak dipedulikan sebetulnya. Pada saat itu terjadi masalah gitu. Antum pernah ingat pernah ada fatwa MUI yang sangat kontroversial dulu, yaitu pada masa Soeharto tahun 1981 Buya Hamka itu pernah MUI itu pernah memfatwakan bahwa umat Muslim tidak boleh merayakan perayaan hari Natal. Ini fatwa yang fenomenal gitu. MUI pada saat itu berani gitu. Nah, tapi kemudian ikhwas sekalian isu ini digoreng oleh media gitu. Isu ini digoreng oleh media sehingga MUI pada saat itu disudutkan, katanya tidak toleran, intoleran dan lain sebagainya. Padahal kan ini sebuah sebuah fatwa gitu, fatwa yang tidak main-main gitu. Walaupun memang ada yang membolehkan Selamat Natal, akan tetapi lebih banyak ulama yang mengharamkan, apalagi sampai merayakan hari Natal gitu. Nah, saat itu ini sehingga ini mengundang amarah Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, sehingga ikhwas sekalian setelah itu Buya Hamka akhirnya memutuskan untuk karena kegaduhan yang ada, Buya Hamka memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua MUI pada saat itu karena gorengan media pada saat itu. Nah, itulah bahayanya gorengan media gitu, yang dimana padahal beliau itu orang yang sangat toleran, akan tetapi karena gorengan media sehingga apalagi dulu pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan yang sangat otoriter gitu. Jadi untuk mengamankan, maka Buya Hamka pada saat itu memutuskan untuk turun dari MUI gitu. Dan kenapa di sini disebut tidak dipedulikan oleh pemerintahan Indonesia? Karena setelah peristiwa itu kata-kata MUI itu sangat tidak lagi dihargai oleh pemerintah gitu. Sampai dulu ada salah satu tokoh yang bilang katanya MUI itu cuma ormas gitu. Antum bisa apa gitu. Nah, sehingga karena hal itu akhirnya Buya Hamka kemudian memilih untuk turun dari pemerintahannya gitu. Nah, sedikit mundur ikhwas kalian, belum sempat saya tulis di sini. Sebelum itu tahun 68 atau 69 gitu, Buya Hamka itu aktif menulis di sebuah majalah gitu. Majalahnya namanya majalah Panji Masyarakat. Nah, di majalah Panji Masyarakat ini, Buya Hamka dengan lantang mengkritik pemerintahan Bung Karno pada saat itu. Jadi pada saat itu Bung Karno ketika Bung Karno datang ke Rusia, ke Cina, ke negara-negara komunis, Bung Karno kemudian punya pendapat bahwa negara
Indonesia itu harus kalau mau damai, mau aman, maka harus berpaham komunis. Nah, pada saat itu Buya Hamka nggak setuju. Maka kemudian beliau menulislah di majalah Panji Masyarakat ini tulisan beliau yang sangat monohok sekali menyindir Soekarno yang mengatakan bahwa kata Buya Hamka, apakah Anda rela membiarkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu menguasai bangsa ini, gitu. Di mana darahnya adalah darah para syuhada, gitu. Nah, banyak kritikan Buya Hamka pada majalah Panji Masyarakat itu, sehingga pada saat itu Soekarno mengeluarkan keputusan presiden untuk menangkap Buya Hamka, gitu. Dan akhirnya Buya Hamka pada saat itu dipenjara kurang lebih sekitar 2 tahun setengah. Sekitar 2 tahun setengah itu Buya Hamka dipenjara, gitu. Jadi beliau pernah dipenjara juga, dan di penjara ini beliau, antum bisa cek di bukunya Tasawuf Modern yang cetakan-cetakan sekarang, silakan antum buka di mukaddimahnya. Di sana Buya Hamka menceritakan betapa besarnya siksaan yang didapat Buya Hamka pada saat itu. Itu awalnya beliau pede karena saya kan gak aktif-aktif banget di Masyumi, gitu. Karena pada saat itu 1968-1969 itu Soekarno memutuskan untuk membubarkan Masyumi karena dianggap memberontak kepada pemerintah, gitu. Nah, pada saat itu Buya Hamka pas ditangkap, beliau merasa pede aja, saya kan nggak aktif banget, saya lebih aktif di Muhammadiyah daripada di Masyumi. Akan tetapi kemudian setelah itu Buya Hamka dituduh menjual negara kepada Malaysia, dituduh ini, dituduh itu, disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Sehingga di sana Buya Hamka tahulah bahwa ternyata alasan beliau ditahan itu adalah karena beliau Panji Masyarakat ini, karena majalah Panji Masyarakat ini, gitu. Jadi itulah Buya Hamka, dan di penjaranya beliau selama 2,5 tahun itu menulis satu kitab, satu kitab tafsir yang cukup fenomenal, yaitu kitab Tafsir Al-Azhar, gitu. Tafsir Al-Azhar. Di sini ada bukunya. Nah, ini Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, gitu. Ini merupakan salah satu karangan beliau yang merupakan masterpiece-nya, gitu, dalam bidang tafsir. Jadi beliau itu lengkap, ulama iya, sastrawan iya, kemudian negarawan iya, dan beliau angkat senjata juga iya, gitu. Ketika perang melawan sekutu beliau juga ikut, gitu. Nah, inilah sosok Muslim negarawan yang sejati, ikhwas sekalian. Gitu. Kemudian beliau meninggal di usia 73 tahun, tepatnya tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Gitu. Beliau meninggal. Nah, ikhwas sekalian, ada beberapa pelajaran atau beberapa karakter Muslim negarawan yang harus karakter yang harus dimiliki oleh seorang Muslim negarawan berdasarkan kehidupan Buya Hamka. Apa itu? Nah, pertama, seorang Muslim negarawan itu karena identitasnya seorang Muslim, sedangkan Muslim itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, gitu. Dan juga karena itu wajib, maka karakter seorang pribadi Muslim negarawan sejati adalah dia harus senantiasa tetap belajar dimanapun dia berada. Beliau pergi kemanapun harus belajar, sebagaimana Buya Hamka, gitu. Buya Hamka ke sini belajar ke tanah di Minangkabau, beliau belajar ke ulama di Minangkabau. Beliau di tanah Jawa belajar kepada ulama yang ada di tanah Jawa. Beliau ke Makkah belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dan dimanapun berada dia akan selalu belajar. Dan orang yang selalu belajar maka dia akan tahu keadaan. Dan orang yang tahu keadaan akan tahu bagaimana memutuskan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan dalam satu tempat. Itu karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang Muslim negarawan. Artinya tetap belajar dimanapun dia berada. Kemudian harus keluar dari zona nyaman, gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat Buya Hamka kalau misalnya pengen enak ya tinggal nggak perlu ikut Masyumi, nggak perlu ikut Muhammadiyah, nggak perlu jauh-jauh ke tanah Jawa, nggak perlu, tinggal
tinggal diam di tanah Minang, kemudian nyanyi-nyanyi, gonjreng-gonjreng di sana gitu, udah enak gitu hidup. Akan tetapi Buya Hamka berhasil keluar dari zona nyamannya sehingga beliau menjadi orang besar gitu. Saya jadi teringat sebuah syair yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwa inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh. Sungguhnya aku melihat kalau air, kalau misalnya dia diam, wuqufal ma'i yufsiduh, maka air ini akan kotor, air ini akan busuk gitu. Air sebagai, kalau misalnya antum di zaman Covid ini sering lihat kan di depan Alfamart atau Indomart suka ada toren, suka ada galon buat cuci tangan, saking lamanya didiamkan dia akhirnya berlumut gitu. Nah itulah air yang diam gitu. Ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh. Ilam kemudian beliau berkata lagi, insoha yatib gitu. Apabila air ini mengalir, maka dia akan jernih. Sebagaimana air yang ada di pegunungan gitu, selalu mengalir, dia akan jernih, akan bagus, bagus untuk diminum. Wa illam yajri lam yatib gitu. Apabila air ini diam, maka dia akan kotor, busuk gitu. Nah, itulah perumpamaan dari seseorang. Apabila dia selalu berada pada zona nyamannya, apabila dia hanya di kampus cuman pulang pergi kupu-kupu gitu, kuliah pulang, maka dia lama-lama akan menjadi busuk gitu. Ilmunya yang dia pelajari akan susah untuk dia amalkan, akan susah untuk dia praktekkan gitu. Tapi kalau misalnya dia ketika kuliah, dia ikut kegiatan, dia ikut dakwah, dia ikut dan lain sebagainya, maka ilmu yang dia dapatkan bisa dia aplikasikan, bisa dia tambahkan sehingga beliau menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Itu kuncinya gitu, yaitu keluar dari yang namanya zona nyaman. Kemudian ikhwas sekalian, kritis gitu. Karakter ketiga adalah kritis, bahwa seorang muslim negarawan itu tidak boleh manut-manut saja apabila melihat sebuah kemungkaran gitu. Kan dalam hadisnya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi gitu. Kalau nggak bisa fabilisani, kalau nggak bisa fabiqalbi wa dzalika adaful iman gitu. Nah, minimal kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita itu harus, seorang muslim itu harus selalu mengkritik gitu. Harus selalu tidak setuju terhadap setiap kemungkaran itu. Maka seorang muslim adalah oposisi dari kebatilan gitu. Seorang muslim negarawan sejati adalah oposisi dari yang namanya kebatilan. Nah, ini ditujukan oleh Buya Hamka ketika beliau melihat Soekarno yang semakin mesra dengan komunis, beliau kritik. Beliau beliau ungkapkan pendapatnya bahwa ini adalah paham yang salah, ini adalah paham yang bertentangan dengan Islam, gitu. Sehingga tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jadi seorang Muslim negarawan sejati ialah Muslim yang selalu kritis, gitu, dan tidak hanya menerima saja apa yang kemungkaran yang ada. Gitu. Kemudian harus agamis dan nasionalis gitu. Kenapa? Karena ikhwas sekalian, pertama kadang ada orang Islam yang dia tidak agamis gitu. Dalam artian dia dia muslim, akan tetapi keislamannya ini tidak dia tunjukkan. Ketika Islam menyuruh dia untuk menutup aurat, maka dia tidak menutup aurat gitu. Ini bukan orang yang agamis yang seperti itu gitu. Kemudian ketika misalnya saudaranya ada yang meninggal, maka dihukumi dengan hukum waris itu dan lain sebagainya. Jadi Islam itu menjadi model kehidupannya gitu. Pertama harus agamis, yang kedua dia harus juga nasionalis gitu, yang dimana agamis dan nasionalis ini tidak boleh dipisahkan, karena kalau antum hanya nasionalis saja, maka ya antum bakal kayak Mustafa Kemal Atatürk gitu, yang dia merupakan nasionalis Turki tapi tanpa agamis, sehingga azan beliau larang, kemudian bahasa Arab beliau hapuskan dan lain sebagainya gitu. Kalau kita seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang sekuler. Nah, maka di sini saya menulis agamis ini disandingkan dengan nasionalis, bahwa orang yang agamis
juga harus nasionalis. Artinya orang kalau sudah belajar ilmu syar'i, belajar bahasa Arab, belajar fikih dan lain sebagainya, itu harus dia pakai untuk kepentingan bangsa juga. Gitu. Jangan sampai dia soleh sendiri tapi bangsanya tidak soleh. Jangan sampai dia paham terhadap agama Islam tapi bangsanya tidak paham. Gitu. Karena orang buruk adalah orang yang dapat makanan. Misalnya antum punya apel, antum dapat apel 1 karung, gitu. Apel ini manis luar biasa, enak sekali. Gitu. Kemudian antum makan sendiri. Nah, orang yang buruk adalah orang yang menghabiskan apel 1 karung itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia enak sendiri, gitu. Dan itu orang yang buruk. Tapi kalau orang yang baik, apel ini dia akan ketika dia mendapat nikmat, maka fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bagi nikmat itu kepada orang lain agar orang-orang lain juga sama merasakan nikmat apa yang dia makan. Dia dapat apel yang manis, beliau bagi kepada orang lain sehingga orang lain juga sama dapat rasa bahagia ketika memakan apel yang manis. Itu maka seorang agamis itu tidak boleh lepas dari nasionalis. Itu dia harus cinta kepada negaranya, cinta kepada bangsanya, agar agamisnya ini dia tularkan kepada bangsanya. Bukan hanya dia sendiri yang agamis. Kemudian aktif juga. Itu seorang ini dicerminkan oleh Buya Hamka ketika beliau aktif di Muhammadiyah, aktif ini, aktif itu. Gitu. Beliau itu hanya tidak aktif ketika apa? Ketika beliau meninggal. Gitu. Karena sampai akhir hayatnya beliau masih tetap berkhidmat di Muhammadiyah pada saat itu. Gitu. Dan kita pun sama gitu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkhidmat, gitu. Maka kita harus senantiasa aktif. Jangan sampai kita hanya meniatkan bahwa saya mau berdakwahnya hanya sampai saya sudah nikah aja. Gitu. Setelah nikah udah enggak. Nah itu bukan orang yang aktif. Aktif ini akan selalu aktif dalam kebaikan sampai akhir hayatnya. Kemudian yang terakhir, mengesampingkan masalah personal demi kepentingan bersama. Nah ini belum sempat saya masukkan dalam PPT tadi, ikhwas sekalian. Jadi Buya Hamka itu kan sebelumnya sudah pernah dijerumuskan ke dalam penjara oleh Soekarno. Gitu. Jadi Soekarno ini karena tersaingi oleh Buya Hamka, maka dia memerintahkan untuk penangkapan Buya Hamka. Nah, setelah 2,5 tahun Buya Hamka di penjara, Soekarno dimakzulkan, kemudian digantikan oleh Pak Harto. Soekarno itu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Nah, sebelum meninggal, Soekarno itu sempat memerintahkan anak buahnya untuk datang kepada Buya Hamka dan menyampaikan pesan bahwa Soekarno itu ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Bayangkan, ikhwas kalian, antum dipenjarakan oleh orang. Di sana antum disiksa tanpa hal yang sesuai hukum gitu. Kalau sesuai hukum mending gitu. Tapi ini tidak sesuai hukum, ini fitnah gitu. Beliau difitnah menjual negara ke Malaysia gitu. Nah, itu Buya Hamka gitu. Nah, antum difitnah oleh orang itu kan secara personal seharusnya antum dendam biasanya gitu. Nah, tapi Soekarno ketika beliau minta hendak meninggal, Buya Hamka menyanggupi permintaan untuk menyolatkan Insinyur Soekarno itu. Jadi Buya Hamka sanggup menyanggupinya. Gitu. Bayangkan beliau itu mengesampingkan masalah personal, yang masalah personal kan beliau punya sakit hati disiksa oleh atas perintah Soekarno. Tapi beliau melihat kepentingan bersama. Soekarno ini tokoh nasional, gitu, yang dimana kalau misalnya Buya Hamka itu tidak mau menyolatkan, bahkan tidak mau berkunjung, maka dikhawatirkan umat Muslim ini akan bermusuhan dengan orang-orang nasionalis yang memuja Soekarno. Gitu. Nah, maka dengan sikap legowonya, Buya Hamka mengesampingkan masalah personalnya dan mementingkan kepentingan bersama. Gitu. Nah, sebagaimana kadang kita di organisasi itu ada clash-nya, ada tidak setuju, misalnya KP di kami gitu. Ada KP pengen melaksanakan acara A, kemudian dari kaderisasi enggak, ini enggak sesuai gitu, keduanya bentrok gitu. Atau misalnya
ada seorang misalnya Akh Yahya Sofyan itu, beliau itu sangat pantas sekali untuk menjadi ketua umum gitu. Nah, tapi saya ada salah satu di antara majelis syuronya itu yang punya dendam terhadap Akh Yahya. Misalnya Akh Yahya ini pernah makan nasi Padang, pernah ngabisin nasi Padang yang harusnya jadi jatahnya si orang ini gitu. Nah, akhirnya karena punya dendam itu, ketika pemilihan ketua umum, nah orang yang di majelis syuro ini dengan sengaja menjatuhkan Akh Yahya secara personal gitu. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak jadi ketua kami gitu. Padahal di kami yang paling pantas untuk menjadi ketua itu adalah Akh Yahya Sofyan gitu. Nah, ini dia lebih mendahulukan masalah personal daripada kepentingan bersama, dan itu bukanlah sifat seorang muslim negarawan. Muslim negarawan yang sejati dari kisah Buya Hamka adalah orang yang sanggup mengesampingkan ego pribadinya untuk kepentingan bersama dan tidak baper gitu. Tidak ada kalau si ini kepilih langsung keluar, enggak kayak gitu. Orang yang muslim negarawan sejati bukanlah orang yang seperti itu. Nah, itu ikhwas sekalian, dan masih banyak kok gitu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Buya Hamka ini. Cuman ya segitu dulu aja gitu. Kalau misalnya antum ada yang mau nambahkan silahkan. Ada yang ngoreksi juga silahkan, karena bacaan saya terbatas gitu. Yang saya tahu-tahu aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk antum gitu. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali menyebutkan makalah ini hadis, padahal ini bukan hadis. Inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Itu ketika kita mengenang, ketika kita mempelajari biografi orang-orang soleh terdahulu, salah satunya Buya Hamka, maka akan tanzilur rahmah, akan turun rahmat kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan meneladani kebaikan-kebaikannya, kita akan tiru kebaikan-kebaikannya sehingga turunlah rahmat kepada kita. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian saya kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan saya serahkan kepada MC Akh Ali. Tafadhol. Syukran kepada Ustaz Nabil Aziz atas penyampaian materi yang sangat-sangat matang, insya Allah. Kemudian barangkali ada dari teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang mau bertanya langsung saja on mic. Masya Allah, banyak sekali di sini yang hadir. Ada beberapa nama-nama yang saya kenal di kabinet saya dulu, gitu. Dulu sempat ketemu. Kemudian ada nama baru juga, Masya Allah. Ada Akh Ali Said ini juga termasuk yang nggak pernah ketemu saya di komisariat, gitu, di kepengurusan. Gitu. Najmi Zuhair, ini Najmi udah ketemu, saya sering ketemu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini Komsat Lipia aja kan? Atau jangan-jangan digabung sama Komsat lain juga? Komsat lain juga ada. Oh gitu, pantesan banyak. Oke, barakallahu fikum. Oke, silakan ikhwas sekalian. Hafiz, silakan yang mengacungkan tangan. Oke, Hafiz. Ini Hafiz dari Lipia. Iya, Ustaz. Oke, siap. Izin bertanya, Silakan. kalau kita ingin mulai membaca buku-buku karya Buya Hamka, buku apa sih yang direkomendasiin oleh Ustaz nih, yang mungkin kayaknya wajib banget gitu, setiap kita nih wajib baca buku ini nih gitu. Kayaknya yang paling direkomendasiin nih buat pertama kali baca, Pak. Oke, terkait buku Buya Hamka ini, karya beliau itu sangat banyak gitu. Antum bisa lihat, silakan search saja gitu di Google, karya-karya Buya Hamka ini sangat banyak gitu. Karya Buya Hamka ini wah banyak sekali gitu.
ada dari karya yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Nah, kalau saran saya, dari mana kira-kira antum memulai gitu. Kalau saran dari saya, mulailah dari novel-novelnya Buya Hamka gitu. Kenapa? Karena kadang kalau kita baca buku yang misalnya kita mulai buku tipis, beliau itu punya buku Islam dan Revolusi misalnya. Ini pembahasannya agak lumayan besar gitu. Walaupun bukunya kecil gitu. Nah, tapi agak lumayan berat. Nah, untuk memperingan itu ya coba baca dulu buku-bukunya yang novel-novelnya gitu. Mulai dari Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalau ini kan filmnya juga ada. Antum silahkan resapi di sana bahwa ada banyak sekali nilai-nilai yang beliau sisipkan dalam novel itu yang tidak antum dapatkan dalam novel-novel orang lain gitu. Jadi kalau misalnya antum orang yang agak susah untuk membaca, soalnya zaman sekarang itu banyak orang yang ngaku katanya, oh saya sekarang nggak terlalu suka baca sih, saya orangnya nggak terlalu suka baca sih, saya lebih suka nonton konten-konten di YouTube aja gitu. Misalnya kayak gitu. Banyak sekali. Saya yakin di antara kita ada yang seperti itu gitu. Dan kenapa? Karena sekarang zamannya YouTube gitu. Nah, maka untuk mulai semangat kita baca, mulailah dari buku-buku beliau yang ringan terlebih dahulu. Itu dari novel, sehingga antum semakin kecintaan terhadap beliau semakin naik lagi gitu. Nah, kemudian kalau buku yang non novel yang saya sarankan bukunya Dari Perbendaharaan Lama. Itu di sana beliau menjelaskan pokoknya banyak banget gitu unsur sejarah di sana. Gitu. Kemudian tasawuf modern juga yang dari silsilah falsafah hidup silsilah apa ya? Pokoknya ada beliau itu bikin silsilah gitu, falsafah hidup, kemudian tasawuf modern, kemudian lembaga budi, itu ada antum dicari ada biasanya dijual paketan. Itu recommended juga. Kemudian dari Perbendaharaan Lama udah. Terus ada juga coba mungkin antum kalau mau baca dulu dari novel anaknya gitu, yaitu Irfan Hamka. Beliau pernah menulis tentang ayah, menceritakan terkait biografi Buya Hamka agar antum minimal keluar dulu kecintaan terhadap Buya Hamka. Terus apalagi ada Bohong di Dunia. Terus masih banyak lah karya. Dan kalau mau antum ya cobalah dari Perbendaharaan Lama kalau bukan novel, dari Perbendaharaan lama. Kalau novel mulailah dari novel-novel beliau yang terkenal gitu. Salah satunya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, mungkin seperti itu. Baru kemudian setelah itu antum ke pembahasan yang lebih berat gitu. Nah, mungkin itu Hafiz. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada lagi. Barangkali ada yang masih mau bertanya. Anak kaderisasi biasanya bertanya. Iya, anak kaderisasi harus ini. Saya dulu soalnya saya aktif di kaderisasi juga gitu. Dulu saya mengawali karir di kaderisasi kami Lipia. Dan saya anak kaderisasi banget gitu. Sampai jadi ketua umum pun saya dengan jalur kaderisasi. Gitu. Masya Allah. Ini ya. kita tinggal tunggu kaderisasi. Oke. Al-Fuadah As-Sabirah, silakan. Nah, izin bertanya, Bang. Iya, silakan. Kan pada tahun 1977 itu Buya Hamka dia turun dari jabatannya karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira itu kenapa nasihatnya nggak dipedulikan, Bang? Apakah pemerintah saat itu sedang menentang Islam dan ulama atau bagaimana, Bang? Oke. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Jadi di sini 1981 saya di sini menulis beliau turun dari jabatannya sebagai MUI karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, pada 1981 ini ikhwas sekalian,
ini sebetulnya kejadian beruntun. Jadi sebelumnya ada kejadian fatwa Natal, gitu. Fatwa tidak boleh merayakan hari Natal, gitu, oleh umat Muslim. Nah, dari sana digoreng oleh media sehingga muncullah kebencian terhadap Majelis Ulama Indonesia, gitu. Nah, kemudian pada saat itu juga kita harus ingat pada tahun 81 itu sedang gencar-gencarnya Soeharto itu sedang menjauhi Islam, gitu. Pada saat itu saya ingat cerita dari mertua saya. Mertua saya itu keluar dari SMA karena beliau dilarang untuk berhijab, gitu. Pada saat tahun-tahun segitu, gitu, beliau dilarang untuk berhijab oleh pemerintah Soekarno pada saat itu. Jadi sekitar tahun 80-an, 70, 80-an itu ada larangan hijab, mulai banyak sekali keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang anti-Islam gitu. Nah, kemudian muncul juga gerakan melawan MUI, sehingga setiap kali MUI itu memberikan nasihat kepada negara pada saat itu, nah itu tidak direspon gitu. Bahkan pada saat itu kalau nggak salah Menteri Keuangan pada saat itu, iya betul, Menteri Keuangan saat itu sampai berkata bahwa MUI ini hanya sebuah ormas gitu. Jadi tidak punya pengaruh untuk merubah tidak pengaruh untuk merubah kebijakan kita, ya kita nggak akan peduli gitu. Ya pada saat itu terjadi hal yang seperti itu. Nah, sehingga Buya Hamka merasa pertama namanya sudah tercoreng karena gorengan media, kemudian MUI mulai turun marwahnya. Nah, maka setelah itu Buya Hamka memutuskan untuk keluar karena beliau menganggap dan banyak orang yang menganggap pada saat itu bahwa kalau Buya Hamka terus-menerus ada di MUI, itu MUI bakal terus diserang gitu karena tokoh Buya Hamka yang sangat kritis ini. Kemudian faktor lain juga, beliau udah tua. Bayangkan beliau lahir tahun 1908. Nah, 1908, kemudian ini tahun 1981. Berarti ini ada sekitar 73 tahun ya. 73 tahun beliau umurnya. Beliau sudah tua, sudah uzur gitu. Dan kalau nggak salah Buya Hamka itu punya penyakit wasir gitu yang udah kronis gitu, sehingga ya karena kondisi kesehatan juga akhirnya beliau turun gitu. Nah, itulah semoga bisa menjawab. Jazakallahu khair, Bang. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Barangkali ada yang mau nanya lewat Oke, di sini ada yang di chat nih. Izin bertanya Ustadz, biasanya orang solih punya amalan tertentu. Adakah amalan khusus yang didawangkan beliau sebagai pondasi untuk berdahan di jalan dakwah agar bisa kita teladani? Gitu. Nah, terkait amalan ini, kalau antum lihat dari latar belakang Buya Hamka ini, Buya Hamka itu termasuk orang yang menentang yang namanya tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi amalan-amalan beliau itu selalu terkhusus dalam masalah bid'ah, beliau itu tidak mau punya prinsip seperti Muhammadiyah gitu. Jadi tidak mau beramal kecuali amalannya itu sudah ada contohnya dari Nabi gitu. Nah, itu prinsip dari Buya Hamka. Maka kalau ditanya apakah amalan-amalan yang beliau lakukan gitu. Kalau amalan-amalan khusus seperti ritual itu saya tidak bisa memastikan, akan tetapi ada satu amalan khusus yang beliau selalu amalkan, yaitu baca. Beliau selalu membaca gitu. Dimanapun beliau selalu membaca, mengupgrade diri dan juga berdiskusi gitu, sehingga beliau ketika misalnya dapat cobaan ditahan oleh Soekarno gitu. Nah, kalau antum buka di bukunya beliau Tasawuf Modern,
itu di muqaddimahnya untuk cetakan yang sekarang-sekarang, beliau itu menuliskan bahwa dan ini menunjukkan bahwa beliau itu amalannya membaca gitu. Apa? Ketika beliau sedang berada dalam down, keadaan sangat down sekali. Nah, beliau itu kembali membaca karya beliau. Jadi beliau nulisnya dulu. Tasawuf modern ini ditulis dulu. Nah, kemudian beliau baca kembali gitu. Beliau sedang futur sekali, sedang ini karena apa? Karena beliau sakit hati disebut menjual negara. Gitu. Antum adalah pengkhianat katanya. Beliau sakit hati sehingga pada saat itu beliau sampai bilang, saya ingin sekali untuk melompat dan menghantam orang ini gitu. Kata Buya Hamka gitu. Tapi beliau mengurungkan niat itu dan beliau membaca karyanya sebelumnya dan di sana beliau tertamparlah oleh beliau yang pernah beliau tulis. Nah, sekarang katanya saya sekarang udah nggak sabar, kesabaran saya sudah habis. Padahal dulu saya pernah menuliskan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya gitu. Dan itu beliau membuka tulisan beliau gitu. Jadi yang membuat teguh beliau adalah beliau selalu membaca kebaikan-kebaikan yang ada gitu, sehingga setiap futur maka kebaikan-kebaikan itu akan memberikan lagi semangat kepada beliau gitu. Jadi kalau amalan tertentu nggak ada itu, kecuali amalan kayak ya, amalan-amalan yang bersifat umum gitu, kayak sodakoh. Beliau terkenal orang yang dermawan sebelum dimiskinkan oleh Soekarno pada saat itu gitu. Jadi setelah di penjara beliau dimiskinkan juga dan itulah beliau kalau amalan tertentu yang khusus nggak, adanya amalan secara umum. Nah, Ustaz, apakah masih ada ulama di masa sekarang yang berkarakter seperti beliau? Gitu. Ulama sekarang susah kalau kita menemukan ulama yang seperti beliau banget gitu. Karena siapa yang selengkap beliau sekarang? Gitu. Beliau itu Beliau itu seorang ulama iya, seorang cendekiawan iya, gitu. Dia salah satu cendekiawan. Beliau ahli sejarah juga, gitu. Beliau ahli sejarah juga. Akan tetapi beliau ahli sejarah yang Islamis, gitu. Kemudian beliau pejuang juga, beliau angkat senjata, gitu. Kemudian beliau orator juga, beliau penulis, beliau sastrawan juga. Itu jadi banyak faktor, beliau itu terlalu lengkap gitu. Karakter beliau. Ulama zaman sekarang itu kebanyakan itu hanya memiliki sebagian dari faktor yang beliau punya gitu. Misalnya keulamaannya saja gitu. Kayak misalnya Ustadz Abdul Somad, keulamaannya saja, tapi tidak dengan perjuangan beliau gitu. Ada yang senang dengan sastra saja gitu, akan tetapi keulamaannya tidak ada gitu. Jadi zaman sekarang sampai saat ini saya belum menemukan ulama yang kira-kira bisa benar-benar disandingkan dengan beliau gitu untuk segala aspeknya gitu. Kalau sebagian aspeknya ada, tapi kalau yang seluruhnya saya belum menemukan gitu. Dari Cina, syukron sudah terjawab. Barakallahu fiik. Afwan, izin bertanya, bagaimana Buya Hamka menghadang konsep toleransi antar agama dalam konteks sosial Indonesia yang multikultural? Nah, ini ikhwas sekalian, sikap beliau adalah toleransi utama beliau adalah lakum dinukum waliyadin. Itu beliau itu lakum dinukum waliyadin tercermin dari fatwa Majelis Ulama yang terakhir beliau sampaikan gitu, bahwa toleransi itu emang toleransi gitu. Kita tidak boleh mengintervensi agama lain untuk tidak boleh mengintervensi agama lain untuk sampai dia harus meyakini Islam gitu. Nggak ada gitu. Nah, terus beliau juga tidak memaksa melarang-larang peribadatan agama lain, enggak gitu. Beliau toleransi, tapi beliau tidak keblinger juga gitu. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang, bukan ulama gitu. Ingat ikhwas kalian, semua orang yang dibilang ustadz, yang dibilang ulama,
apabila dia mengatakan bahwa semua agama itu sama, maka dia bukan ulama. Itu pasti orangnya kemungkinan besar adalah orang yang emang ngajinya nggak bener. Coba lihat antum tokoh-tokoh orientalis sekarang gitu. Coba antum cek mereka bisa baca kitab nggak? Gitu. Saya yakin nggak bisa gitu. Makanya kalau misalnya antum lihat dari tesis-tesis orang yang orientalis, orang-orang yang liberal sekarang yang katanya profesor, doktor, sekolah di Kanada, PhD dan lain sebagainya, itu rata-rata mereka kalau misalnya mengutip, kan kalau bikin karya tulis ilmiah harus ada kutipannya dari mana, gitu, harus ada sumbernya. Itu rata-rata kutipannya itu berasal dari orang-orang barat. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kurangnya mereka dalam menelaah kitab-kitab yang berliteratur Arab gitu. Nah, kalau orang nggak bisa bahasa Arab ya, apakah itu ulama gitu? Maka bukan gitu. Jadi orang-orang yang liberal sekarang, yang pluralis sekarang, itu saya bisa memastikan pasti mereka tidak memiliki kemampuan agama yang mumpuni gitu. Mereka kurang bacaannya kurang jauh literatur Islamnya. Bacaan mereka justru kebanyakan adalah literatur Barat. Gitu. Jadi itu konsep toleransi Buya Hamka. Tetap toleransi tapi tidak keblinger seperti yang dilakukan sekarang. Buktinya ketika tidak boleh merayakan Natal, ya tidak dirayakan. Gitu. Ketika waktu itu Menteri Pendidikan menghapus libur Ramadan, maka beliau suarakan gitu. Ini bukan bentuk toleransi gitu. Karena ini gitu. Jadi pandangan Buya Hamka yang saya tahu terhadap toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Apa pesan-pesan utama yang sering disampaikan Buya Hamka dalam ceramah ataupun tulisannya? Kalau ceramah, qadarullah saya sampai saat ini belum pernah mendengarkan ceramah beliau gitu. Akan tetapi saya baca beberapa tulisan beliau, salah satu yang paling saya ingat itu yang terkenal juga, kalau misalnya antum hidup maka babi hutan juga hidup gitu. Kalau antum hanya kerja, kera juga bekerja gitu. Nah, itu salah satu pesan beliau yang sangat monohok yang saya dapatkan. Kemudian dalam bukunya Bohong di Dunia, beliau menyebutkan bahwa kutipannya saya agak lupa, cuman intinya beliau mengatakan kalau sesungguhnya orang yang masih berbohong itu bukanlah orang yang merdeka, gitu. Orang yang masih berbohong, yang masih tidak jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, itu bukanlah orang yang merdeka, tapi dia sedang diperbudak oleh kebohongan itu, gitu. Sehingga membuat dia tidak bisa bebas mengemukakan apa yang ada dalam kebenaran, gitu. Jadi itu yang ada dalam bukunya Bohong di Dunia. Dan banyak, dan saya yang kepikiran sampai saya sekarang itu gitu. Jadi pesan-pesannya itu ada banyak juga pesan yang lain. Ya bisa antum bacalah dalam karya-karya beliau. Izin bertanya, melihat kondisi MUI sekarang jika dibandingkan dengan cerita Ustadz tidak seberani dulu, maka apa penyebabnya? Apakah ada gertakan atau aksi pertentangan dari pihak tertentu selain Soekarno? Apa pengaruh ke depannya Ustadz, bagaimana bentuk peran pemuda jika ada dampak negatif ke depannya? Masya Allah, dari Nawang ini pertanyaannya luar biasa, niat sekali nulisnya gitu. Kondisi MUI sekarang jika dibandingkan dengan cerita tidak seberani dulu, maka apa penyebabnya? Apakah ada gertakan atau aksi penentangan dari pihak tertentu selain Soekarno? Jadi ikhwas sekalian, terkait MUI sekarang, saya termasuk orang yang tidak menyalahkan, tidak menyebut MUI sekarang itu sebagai pengecut atau tidak berani, enggak gitu. Kenapa? Karena dalam beberapa hal ada beberapa fatwa MUI yang enggak, yang kita rasa tidak tegas gitu. Yang sebenarnya dalam kacamata awam mungkin itu itu bentuk ketidaktegasan. Padahal terkadang fatwa itu justru berawal dari khilaf, gitu, dari khilaf para ulama. Gitu. Misalnya seperti Buya Hamka. Buya Hamka itu punya pendapat
bahwa terkait turunan Nabi, turunan Bani Israel. Jadi menikah, tapi ini dipakai fatwanya sama MUI sekarang, gitu. Jadi kadang gitu ada menikah dengan ahli kitab itu tidak boleh. Itu kata Buya Hamka, karena kata Buya Hamka umat ahli kitab itu haruslah yang tersambung nasabnya dengan ahli kitab pada zaman Nabi. Padahal zaman sekarang nggak ada yang tersambung dengan zaman Nabi. Gitu. Itu kata Buya Hamka. Padahal masalah tersebut ada khilaf. Gitu. Ada khilaf yang menyebutkan ahli kitab itu yang harus nasabnya tersambung dengan ini Nabi. Sementara ulama misalnya dari mazhab Hambali itu berpendapat kalau ahli kitab itu ya ahli kitab nggak perlu tersambung nasabnya gitu. Nah, jadi kadang ada fatwa-fatwa yang kita anggap kurang tegas itu sebenarnya karena khilaf aja gitu. Yang kita sebut tegas itu pendapat ulama A, yang kita sebut tidak tegas pendapat ulama B. Padahal ya itu berawal dari khilaf ulama gitu. Jadi tidak semuanya karena pengecut gitu. Justru saya mengapresiasi MUI sekarang. Sebentar saya cari charger. Mengapresiasi MUI sekarang bahwa mereka masih berani berpendapat dengan pendapat yang aduh saya nggak fokus. Mas saya malah mengapresiasi MUI sekarang ketika bilang bahwa umat Islam itu bahwa umat Islam tidak boleh salam antar ormas, antar agama gitu. Nah itu justru itu saya rasa suatu hal yang berani gitu. Jadi mungkin emang nyalinya nggak ulama sekarang nggak sebesar Buya Hamka dulu, akan tetapi saya rasa sekarang itu nggak sampai pada taraf pengecut gitu. Kalau misalnya ada gertakan atau enggak, kebetulan ikhwas sekalian, kalau intervensi ini biasanya nggak ada di MUI. Intervensi ini biasanya ada di Kemenag. Jadi antum kenal Bapak Fahrul Razi gitu. Beliau salah satu orang pengurus di tempat masjid saya di sini. Beliau rumahnya dekat sini gitu, dekat tempat tinggal saya di Bambu Apus. Nah, beliau pernah cerita bahwa waktu jadi Menteri Agama, beliau itu selalu diintervensi untuk membubarkan FPI lah, untuk inilah, untuk itulah, gitu. Sehingga kalau intervensi ini ada dari pemerintahan ada, gitu. Tapi itu ke ke Kementerian Agama. Tapi kalau ke MUI itu bentuk intervensinya bukan dari struktural pemerintahan, akan tetapi dari media massa. Biasanya MUI digoreng terus kasusnya. Kayak contoh Buya Hamka dulu itu kasusnya digoreng sehingga sampai beliau memutuskan untuk turun. Terus apakah ada gertakan atau aksi penentangan dari pihak tertentu selain Soekarno? Ya sekarang itu udah mulai musuh yang ini yang sekuler sudah banyak. Intinya dari orang sekuler aja kalau pertentangan. Apa pengaruh ke depannya? Pengaruh ke depannya ya ya bakal lihat aja nanti MUI bakal selalu digertak gitu, bakal selalu dikritik gitu ke depannya. Lihat aja sekarang itu salam 5 bahasa sampai ke Menteri Agama, sampai belak-belakan salam 5 bahasa di depan perwakilan Al Azhar kemarin. Itu kalau antum lihat di berita, itu tantangan kepada MUI sebetulnya. Bagaimana bentuk peran pemuda jika ada dampak negatif ke depannya? Ya antum Rijalul God gitu. Antum saatnya suarakan. Sekarang zamannya zaman medsos. Silakan kalau misalnya antum nggak bisa kalau misalnya antum bisa menulis, silakan tulis pandangan antum. Tentu sesuai dengan riset terlebih dahulu sebelumnya. Itu antum riset terlebih dahulu, baru kemudian antum kemukakan pendapat antum, viralkan gitu. Biar banyak orang yang dapat insight dari antum. Kalau misalnya antum tidak bisa menulis, silakan share share tulisan-tulisan yang yang bagus gitu supaya antum bisa menyebarkan insight itu. Kalau nggak bisa nulis, silakan gunakan jempol antum untuk menyebar. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya jawab.
izin bertanya, apakah penyemat gelar Muslim negarawan itu memang dikhususkan untuk Buya Hamka karena beliau ini paket komplit, atau semua tokoh Muslim bisa disebut Muslim negarawan, atau ada kriteria tertentu untuk disebut tokoh Muslim negarawan? Ya, sehemat saya, setafsiran saya, yang paling ideal Muslim negarawan di Indonesia itu salah satunya adalah Buya Hamka. Kalau disebut salah satunya, berarti ada yang lain dong. Makanya saya tadi ada menyebutkan apa Kiai Haji Samanhudi, kemudian ada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau merupakan guru bangsa yang merupakan beliau merupakan tokoh-tokoh Muslim negarawan juga. Bismillah. Afwan, ikhwas kalian. Tadi saya ngecas, ternyata lupa dicetrekin, ada cetrekannya di casannya. Jadi ini barusan mati. Tapi alhamdulillah sekarang udah nyala lagi. Balik lagi tadi, jadi tokoh Buya Hamka itu bukan khusus Muslim negarawan. Muslim negarawan itu setiap Muslim yang punya sifat-sifat ya kurang lebih seperti Buya Hamka tadi, gitu. Yang dia seorang Muslim, identitas Muslimnya dikeluarkan, kemudian beliau juga bergerak untuk membela kepentingan nasional. Jadi banyak gitu tokohnya. Gitu. Dan tugas kita adalah meniru beliau, gitu, supaya kita jadi karakter yang minimal mendekati beliau. Mungkin untuk yang sama persis seperti beliau susah, kan? Tapi ya kalau misalnya kaidah fikihnya malayudroku jullu malayudroku kulluh layudroku jullu. Itu sesuatu yang kita tidak bisa capai 100%, ya jangan kita tinggalkan 100% juga. Gitu. Kita ikuti minimal kalau nggak bisa 100%, 80, 50, 70 semampu kita. Nah, mungkin cukup sekian, ikhwas sekalian. Apakah sudah habis waktu? Udah habis ya? Soalnya di chat yang ada di ini saya udah habis karena kan tadi keluar jadi ke riset semua. Oke, mungkin cukup sekian ikhwas sekalian, udah 9:30 juga. Jadi semenjak saya jadi ketua komisariat itu saya punya ini, kadang kan ada sedikit kritik gitu. Jadi di kami itu kita suka ada ngadain acara-acara yang terlalu malam gitu dengan alasan oh laki-laki itu kuat, laki-laki ini. Padahal saya rasa nggak harus sampai malam juga gitu. Diskusi itu nggak harus sampai melewati jam tidur juga, nggak. Justru kalau kita begadang kemalaman itu yang nggak baik juga untuk kesehatan. Kalau kita nggak kesehatan, gimana kita mau memperjuangkan keislaman kita gitu kalau misalnya kita nggak sehat juga. Jadi dulu saya waktu di komisariat bikin kebijakan kalau jam sekian harus udah selesai, nggak boleh ada lagi acara-acara gitu. Nah itu. Jadi kalau bisa acara ini nggak terlalu malam banget gitu. Silakan yang punya urusan diuruskan. Kurang lebihnya seperti itulah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan antum bisa mengambil ibroh daripadanya. Karena kalau kata Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, beliau bilang bahwa sejarah yang sebenarnya itu bukanlah ketika antum bisa menentukan tanggal, menghafal nama, bukan gitu. Tadi tanggal-tanggal, tahun-tahun kisah hidup Buya Hamka, antum tidak perlu hafal. Tapi yang perlu
antum tanamkan dalam diri antum adalah nilai-nilai yang bisa antum petik daripadanya. Ketika Buya Hamka ini tokoh yang seperti ini, maka ambillah itu dan praktekkanlah dalam kehidupan antum. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Nabil Aziz yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat matang. Kalau disilahkan batangnya gitu, nggak ada ranting. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi foto. Kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk on kamera selama kurang lebih 10 atau 20 detik. Nanti dari panitia akan SS kepada seluruh peserta untuk on cam. Dulu keluarlah dari zona nyaman. Ayo, jangan sembunyi di balik layar. Allah, masih banyak yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Apakah materinya kurang? Tafadhalu, keluarlah dari zona nyaman. Sudah lewat dari 20 detik. Boleh off kamera lagi. Oke, syukron ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Insyaallah, barakallahu fiik. Semangat Mas Ali.